Lantas saat Hachi dalam perjalanan, Ninomiya berhasil menahan Izzy dengan menggunakan teh sihir yang mampu melumpuhkan pergerakan yokai. Saat memamerkan Magatama incaran Izzy, Ninomiya juga mengungkapkan identitasnya sebagai keturunan penjaga segel yokai. Ninomiya sebelumnya juga sudah mengetahui identitas Izzy sebagai yokai berkat cahaya pancaran Magatama yang sedang ia pegang. Nah, karena Magatama dan kepala manusia keturunan penjaga segel menjadi alat untuk membebaskan yokai, Izzy pun akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya agar bisa mendapatkan Magatama dan memenggal kepala Ninomiya. Begitu selesai mematahkan kekuatan teh sihir, Izzy langsung menyerang Ninomiya hingga akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Beberapa menit kemudian, Hachi akhirnya datang dan menemukan Izzy dalam keadaan sudah memenggal kepala Ninomiya. Di sini terjadi pertengkaran hebat antara Hachi dan juga Izzy karena perbedaan cara mereka untuk mendapatkan Magatama dan membebaskan yokai. Di satu sisi, Hachi ingin Izzy bisa menghindari pembunuhan demi menjalani misinya. Namun di sisi lain, Izzy menegaskan bahwa misinya membutuhkan pembunuhan agar bisa berhasil. Berkaca pada pertengkaran ini, Hachi menyadari bahwa sekeras apapun usahanya, hubungan dirinya dengan Izzy tak akan bisa berjalan dengan baik. Hachi lalu mengakui bahwa ia memanggil Izzy ke dunia ini karena saat itu ia merasa kesepian. Dan sekarang Hachi merasa dirinya telah bodoh karena berharap Izzy bisa berhenti membunuh manusia di dalam misinya untuk membebaskan yokai. Di lain pihak, Izzy sebenarnya merasa sedih karena telah menghancurkan perasaan Hachi. Bagaimanapun, Izzy masih mengutamakan pembebasan bangsa yokai di atas segalanya. Karena hal itu, Izzy pun akhirnya menggunakan sihir penidur kepada Hachi agar bisa membawa kepala Ninomiya tanpa halangan. Keesokan harinya, detektif Inukai mendapatkan laporan bahwa jasad Koki telah menghilang dari ruangan autopsi. Melalui rekaman CCTV, Inukai akhirnya mencurigai bahwa jasad Koki diambil oleh Tenkai. Selanjutnya, Inukai kembali menyelidiki Renjo yang menurutnya berkaitan dengan kasus pembunuhan Hayato dan juga Koki. Dari penyelidikan ini, Inukai mendapatkan petunjuk bahwa Renjo memiliki perusahaan rahasia yang terletak di kawasan kuil Ninomiya. Setelah itu, akhirnya Inukai dan Suzuki bergerak menuju kuil dan tak sengaja menemukan keberadaan Hachi di sana. Lantas, begitu masuk ke dalam kuil, Inukai menemukan Hachi bangun tidur di samping jasad Ninomiya yang kepalanya telah dipenggal. Kedatangan Inukai pun membuat Hachi panik karena ia takut ayahnya akan berpikir macam-macam. Tak lama berselang, akhirnya Hachi diinterogasi oleh Inukai dan bawahannya yaitu Suzuki. Di sini Suzuki menjelaskan bahwa kondisi mayat Ninomiya yang tanpa kepala sama persis dengan kondisi mayat Hayato. Karena kesamaan ini, Inukai dan Suzuki pun mencurigai Hachi sebagai tersangka. Hai. Selanjutnya, Inukai menginterogasi Hachi dengan pendekatan kekeluargaan. Di momen ini, Inukai dan Hachi tanpa canggung karena hubungan mereka selama ini kurang dekat. Dengan cara yang halus, Inukai akhirnya berhasil meyakinkan Hachi agar mau memberikan keterangan dengan jujur. Namun setelah Hachi menceritakan semua yang ia alami bersama Izzy, Inukai malah menganggap cerita Hachi sebagai hayalan yang tak berguna untuk penyelidikan. いろいろあって、その妖怪の女の子と絆を結んで付き合うことになったんだけど、彼女の力になりたかったんだけど、残念ながら今は彼女と喧嘩しちゃって別れちゃって、面白いない。Beberapa jam kemudian, Hachi tiba-tiba mendengar suara Izzy berbicara di dalam pikirannya.
Ternyata Izzy dan Hachi kini bisa berkomunikasi lewat telepati karena ikatan mereka terus berkembang meski saat ini mereka saling berselisih. Dengan kemampuan teleportasinya, Izzy akhirnya mengeluarkan Hachi dari kantor polisi sebelum kembali melanjutkan perburuan kepala manusia keturunan penjaga segel. Selanjutnya, Hachi menghubungi Yonagi soal masalah Izzy. Di sini, Hachi sependapat dengan Yonagi bahwa Izzy tidak bisa dibiarkan hidup di dunia manusia lebih lama lagi. Karena Izzy kini tak ragu membunuh manusia demi mencapai tujuannya. Hachi akhirnya pergi menemui Yonagi untuk mengajaknya bekerja sama menghentikan Izzy. Di waktu bersamaan, Yonagi ternyata sedang bersama Hikari untuk menemani Arisa pergi ke rumah besar keluarganya yang merupakan penyihir pembasmi yokai. Sesampainya di tujuan, Arisa memberitahu bahwa rumah besar ini menyimpan berbagai alat sihir yang digunakan oleh keluarganya untuk membasmi yokai selama beberapa generasi. Arisa kemudian bercerita bahwa ia menjadi yatim piatu sejak orang tuanya dibunuh oleh yokai semasa ia kecil. Arisa akhirnya mengakui bahwa rumah besar ini sekarang dirawat oleh pamannya yang ternyata adalah Renjo. Atas permintaan Arisa, Yonagi dan Hikari kini mencari sebuah gulungan mantra di rumah ini yang mampu memutus ikatan Hachi dan Izzy lalu mengembalikan Izzy ke dunia kegelapan. Sementara itu, Tenkai berhasil kembali membangkitkan Koki sebagai zombie bawahannya. Tenkai lalu membawa Koki ke markas rahasia untuk memperkenalkannya kepada 7 zombie bawahan Tenkai lainnya. Mengetahui ikatan Hachi dan Izzy, Tenkai kini fokus untuk membunuh Hachi karena cara itu adalah cara yang paling mudah untuk membunuh Izzy. Demi melancarkan misinya, Tenkai memberitahu Koki untuk melacak lokasi Yonagi. Dengan kemampuan peretasan Koki, Tenkai akhirnya berhasil menemukan Yonagi di rumah besar keluarga Arisa. Karena rumah ini memiliki peralatan sihir yang lemah, Tenkai dan pasukan zombinya berhasil menerobos rumah ini dengan sangat mudah. Selanjutnya, Tenkai dan pasukannya mulai menyerang Arisa dan yang lainnya, yang saat itu sedang mencari gulungan mantra. Tenkai akhirnya menghentikan serangannya, begitu mengetahui bahwa Arisa memiliki gelang sihir yang sama dengan Tenkai. Tak lama berselang, Hachi berhasil menemukan Yonagi di rumah besar keluarga Arisa yang saat itu masih ditempati oleh Tenkai. Tenkai akhirnya batal membunuh Hachi setelah Hachi meyakinkan bahwa Izzy akan berubah menjadi monster tak terkalahkan jika Tenkai membunuh Hachi. Tenkai pun tak menyadari bahwa ia tertipu oleh Hachi. Lantas saat situasi sudah mulai tenang, Tenkai menjelaskan rahasia gelang sihir Arisa yang berkaitan dengan kelompok penjaga segel 5 tombak. Jadi, sejak 5 tombak berhasil mengalahkan yokai dan menyegel mereka di dunia kegelapan, kadang-kadang yokai yang masih bebas sering muncul untuk membunuh anggota 5 tombak dengan tujuan untuk membuka segel. Agar yokai semakin kesulitan membuka segel, 5 tombak akhirnya membagi kekuatan penjaga segel milik mereka dalam bentuk gelang sihir. Lalu mewariskan gelang ini kepada para penyihir yang terpilih. Nah, selain Tenkai, penyihir yang terpilih mewarisi gelang tersebut adalah Arisa. Tenkai akhirnya mengungkapkan bahwa orang tua Arisa dibunuh oleh yokai karena ayah Arisa menjadi bawahan 5 tombak. Setelah itu, Arisa menghubungi Renjo untuk mengkonfirmasi keberadaan terkait pernyataan Tenkai. Karena tak bisa mengelak, Renjo akhirnya membenarkan pernyataan Tenkai tersebut. Renjo lalu menegaskan bahwa selama ini dia merahasiakan kebenaran tentang gelar sihir Arisa demi melindungi keponakannya itu dari ancaman yokai. Di waktu bersamaan, Hachi meminta maaf kepada Yonagi karena selama ini ia lebih mementingkan Izzy daripada orang-orang terdekatnya. Tak lama kemudian, Arisa akhirnya berhasil menemukan gulungan mantra untuk memutus ikatan Hachi dan juga Izzy. Lalu mengembalikan Izzy ke dunia kegelapan.
Meski ada perasaan dilema, Hachi akhirnya menyetujui keputusan Arisa untuk menggunakan mantra ini demi menghentikan Izzy. Kini Hachi, Arisa, dan Tenkai mulai menyusun strategi untuk menangkap Izzy agar mereka bisa menggunakan mantra dengan efektif. Di waktu bersamaan, tim Hachi juga siap berjuang melindungi Arisa mengingat Arisa akan menjadi target Izzy.